Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran seni budaya kelas 8. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar seni tari bab ke-6. Di bab ke-6 ini kita akan belajar iringan tari tradisional. Nah, langsung saja kita akan belajar materi iringan tari tradisional. Pertama-tama kita harus belajar jenis musik iringan ya. Di dalam jenis musik iringan ini ada keragaman iringan tari pada yang sangat beragam ya di Indonesia ini. Ada dua macam jenis iringan, bentuknya ada dua macam, yaitu ada pentatonis sama diatonis. Nah, pentatonis itu sendiri adalah iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi. Namun kalau diatonis itu bersumber pada alat-alat musik modern. Jadi bedanya cuma tradisi sama modern. Jadi kalau pentatonis tradisi, kalau diatonis itu adalah modern. Nah, namun demikian pada berjalannya waktu sekarang ini, itu pada zaman sekarang ini pentatonis dan diatonis itu sering dimix atau dijadikan satu. Jadi antara musik tradisi dan musik modern itu dijadikan satu. Jadi setiap dalam musik itu memiliki dua notasi, ada pentatonis dan diatonis seperti itu. Nah, anak-anak, iringan tari itu hampir semua negara itu ada ya. Ya ada dua itu tadi, ada pentatonis dan diatonis. Setiap negara kan juga punya alat musik tradisi masing-masing negara ya. Kemudian yang membedakannya itu hanya dua notasi itu saja. Sampai sini bisa dipahaminya ada dua macam, pentatonis dan diatonis gitu. Perbedaan penggunaan alat musik itu akan berdampak pada bunyi yang dihasilkan. Nah, perbedaan bunyi ini berakibat pada respon gerak yang akan ditimbulkan sang penari. Jadi beat antara pentatonis dan diatonis itu biasanya berbeda ya. Biasanya itu bedanya pada saat kalau modern itu lebih dinamis dan musiknya itu lebih ramai daripada yang tradisional itu lebih ke tradisi gitu. Kemudian ketukannya jelas ya, ketukannya lebih jelas daripada yang modern gitu. Nah, respon gerak yang berlawanan dengan iringan dan respon gerak yang sesuai dengan iringan. Ada macam dua respon gerak ya. Yang pertama bisa berlawanan dengan iringan musiknya. Jadi enggak apa-apa kalau iringan musiknya lembut tapi kita geraknya dinamis, bisa kayak gitu. Asal kalian tidak menghilangkan keindahan dari tarian tersebut. Jadi tarian tersebut keindahannya itu enggak berhilang. Meskipun respon geraknya sesuai atau tidak sesuai atau berlawanan, itu kalian keindahan tari atau estetika tarinya itu harus tetap ada gitu. Kalau gerakan yang sesuai yaitu ya gerakan yang iramanya, dinamikanya itu sesuai dengan musik atau iringan yang ada. Ya, bisa membedakan ya. Musik yang digunakan pada tarian tersebut atau iringan tari itu namanya iringan tari ya. Kalau musik yang digunakan pada tari itu namanya iringan tari. Ada beberapa macam bentuk iringan tari yang digunakan untuk mengiringi tari. Ada internal dan eksternal. Nah, kalau yang internal itu bunyi tariannya atau iringan tariannya itu berasal dari tubuh sang penari atau berasal dari tubuh manusia, seperti tepuk tangan, tepuk badan, hentakan kaki gitu. Contohnya seperti tari saman. Kita kan kalau tari saman itu kan penari juga menyanyi sendiri, kemudian tempo dan dinamikanya diatur oleh tepuk tangan dan tepuk badan sang penari gitu. Kemudian iringan tari eksternal. Nah, kalau iringan tari eksternal itu dilakukan oleh orang lain, baik dengan kata-kata maupun nyanyian atau orkestra atau gamelan, pemain musik kayak gitu. Ya, yang
Yang pastinya iringan tari eksternal itu berasal dari orang lain, bukan si penari. Jadi penari tinggal nari aja, musiknya ada yang ngiringin atau ada yang memainkan atau pakai kaset atau pakai YouTube atau pakai lagu sound gitu. Yang penting tidak dari sang penari, itu namanya iringan tari eksternal. Contohnya apa? Banyak sekali. Hampir semua tarian di Indonesia itu sebagian besar diiringi menggunakan iringan tari eksternal. Ada yang dari karawitan, ada yang cuma dari omongan aja, nyanyian aja, ada yang dari orkestra dan lain sebagainya. Itu namanya iringan tari eksternal dan internal. Kemudian fungsi dari musik iringan itu sendiri, fungsinya apa aja? Nah, pengetahuan tentang iringan tari itu penting sekali ya anak-anak ya, karena dapat membantu kalian untuk menentukan dan memilih atau membuat iringan sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Jadi sebelum kalian ke iringan, kalian kan pasti kalau mau membuat sebuah tarian, kalian tentukan temanya dulu tuh. Nah, setelah kalian buat temanya, pasti kalian tentukan dulu iringan musiknya seperti apa dulu. Setelah iringan musiknya kalian tepatkan atau kalian pilih, nah kalian baru bisa membuat gerakan dari tarian tersebut ya. Nah, iringan tari juga akan membantu dalam melakukan eksplorasi gerak. Yang pertama, terus kemudian melalui iringan tari itu suasana dapat dibangun. Jadi kalau tidak ada iringan tarinya, pasti tarian itu akan kosong. Yo nari tidak ada iramanya kan ya apa ya, enak cuma hitungan aja kan, kurang menarik, suasananya kurang terbangun. Kemudian iringan tari juga memberi irama pada setiap gerak yang dilakukan. Iringan tari juga memberi irama, kan tadi Bu Sela sudah bilang kalau tidak ada iringannya pasti iramanya juga tidak ada. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan tentang iringan tari itu semakin banyak akan semakin baik, sehingga memiliki banyak pilihan. Jadi kalian kalau semakin banyak referensi lagunya, itu akan membuat kalian pilihan kalian dalam menciptakan sebuah tarian itu juga semakin luas. Jadi kalian si penari atau koreografer itu juga harus memiliki pengetahuan iringan tari yang banyak seperti itu. Kemudian selanjutnya musik sebagai pencipta suasana. Tadi kan sudah dibahas di depan bahwa suasana tarian itu akan tercipta dengan adanya musik iringan. Berikutnya, musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh tari. Nah, Bu Sela juga tadi sudah menjelaskan ya bahwa kalian kalau sudah menentukan tema, iringan tari atau musik itu juga bisa dipilih atau ditentukan sesuai dengan tema yang kalian pilih juga. Kemudian iringan tari sebagai pencipta suasana dapat berlawanan dengan suasana tarinya. Nah, ini juga tadi di awal juga sudah Bu Sela katakan bahwa suasana tari dengan musik itu bisa berbeda. Kalau tarinya beat, iringan musiknya itu bisa lambat, dan sebaliknya kalau musiknya cepat, kita narinya juga bisa lambat, suasananya pun bisa berlawanan seperti itu, kayak gitu. Lanjut ya, bisa dipahami. Buat iringan musik. Nah, anak-anak di sini kalian pasti sudah banyak mendengar iringan musik ya. Iringan musik khususnya pada tari. Pasti kalian sudah dengar beberapa tarian atau melihat beberapa tarian dan itu punya iringan musik. Nah, gaya, ritme, bentuk, kemudian iramanya itu setiap tarian itu juga berbeda-beda. Nah, hubungan tari dengan musik pengiringnya itu dapat terjadi pada aspek bentuk, gaya, ritme, suasana atau gabungan dari aspek-aspek itu sendiri. Nah, banyak cara yang dapat dipakai untuk mengiringi sebuah tari.
sebuah cara yang dipakai itu dasar pemilihannya harus dilandasi oleh pandangan penata iringan dan maksud penata tari. Dengan demikian iringan dan si penata tari itu ada koneksi atau ada hubungan yang menyatu. Jadi antara tari dan gerak itu tidak berlawanan gitu. Ada satu kesatuannya meskipun kadang gerakannya itu berlawanan dengan beat tarinya. Nah, kemudian iringan tari itu dipilih untuk menunjang tarian yang diiringinya ya, dan tentu saja yang diiringinya baik secara ritmis maupun emosional. Jadi lagu itu juga mempengaruhi emosional dari tarian. Gitu. Dengan kata lain, sebuah iringan tari itu harus mampu menguatkan atau meningkatkan makna dari tari yang diiringinya agar selalu selaras dan seirama serta serasi dengan tariannya, seperti itu. Nah, caranya buat gimana Bu Sela? Caranya buat ya kamu bisa mix dengan tari musik-musik yang ada. Kalau kalian masih di awal ya, masih belajar musik iringan kayak gitu, kalian bisa ambil musik yang ada terus kalian gabung-gabung. Atau kalau kalian bukan alat musik, kalian bisa pakai alat musik, kalian bisa mainkan irama kalian sendiri sesuai dengan tema yang ada pastinya. Kalian bisa kolaborasi sama teman kalian pintar nari, kalian nggak bisa nari tapi kalian peka dalam musik. Seumpama teman kalian, aku pengen buat tarian seperti ini, temanya hewan, temanya tentang hewan, tumbuhan atau hutan, ekosistem hutan. Coba kamu buat iringan musiknya ya, yang bisa mencerminkan atau mendukung suasana yang ada di hutan kayak gitu. Nah, itu cara membuat musik iringannya. Bisa dipahami ya? Sekian dari Bu Sela. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa subscribe, share, and like YouTube channel Bu Sela Aprilia TV ya, anak-anak. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.